Saya mau tutup dengan dasar pertimbangan yang esensi. Apa yang esensi? Yang esensi adalah iman. Orang yang takut akan Tuhan itu, kata firman Tuhan, tidak berbuat jahat sama sesamanya. Amsal 16 ayat 6 bilang, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saya percaya karakter yang baik itu lahir dari takut akan Allah. Karakter adalah cerminan ibadah. Hidup orang itu adalah ibadah kepada Allah. Kalau kita mau lihat apakah seseorang takut akan Tuhan, mari lihat karakternya. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Orang yang takut akan Tuhan bukanlah orang yang rajin puasa, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, buah-buah kehidupannya menggambarkan dia takut akan Tuhan. Dia benci kejahatan, dia nggak berbuat jahat sama sesama. Dia nggak sombong, dia nggak ngata-ngatain orang dengan jahat. Karakter seseorang atau bagaimana seseorang memperlakukan orang lain menunjukkan imannya kepada Tuhan. Ayub 6 ayat 14 bilang gini, siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan yang maha kuasa. Saya percaya gampang banget untuk lihat apakah seseorang itu takut akan Tuhan. Gampang banget. Apakah waktu dia berbisnis, dia merugikan orang. Lihat bagaimana dia memperlakukan pegawainya. Apakah semena-mena. Lihat reaksinya waktu dia disakiti orang. Apalagi waktu dia direndahkan. Biasanya sifat asli orang akan ketahuan di situ. Orang yang takut akan Tuhan nggak akan berbuat jahat sama orang lain, tidak akan merugikan orang lain, tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang bisa aja bilang mereka baik, tapi tunggu sampai mereka sakit hati sama orang lain. Apakah mereka mengampuni? Karena orang yang benar-benar baik tidak akan balas jahat dengan jahat. Karakter yang lahir dari takut akan Tuhan yang akan membangun masa depan. Bisa dipercaya nggak? Berintegritas nggak? Tidak menipu, tidak berhutang, tidak mencuri. Kerja keras nggak? Pepatah aja bilang rajin pangkal kaya. Tanggung jawab nggak? Disiplin nggak? Bijak nggak mengelola keuangan? Punya komitmen nggak? Setia nggak? Konsisten nggak? Apakah dia baik, murah hati, tidak pelit, adil, lemah lembut, tidak kasar, tidak merendahkan orang lain? Karena orang yang takut akan Tuhan pasti punya karakter. Kecerdasan tanpa karakter akan membuat orang jadi jahat. Kalau kita ingin memilih pasangan yang tepat, yang harus jadi pertimbangan bagi kita adalah bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana cara dia bekerja. Bagaimana dia membangun hidupnya. Perhatikan keputusan-keputusannya. Kita perlu beri waktu buat orang supaya kita bisa mengenal mereka lebih dekat. Jangan melulu judge orang, menilai orang dari penampilan luarnya aja. Ah, pendek kita nggak mau. Ah, hitam kita nggak mau. Bahkan lucu, satu hari seorang jomblo bertanya kepada saya, gajinya berapa? Nggak esensi banget. Saya mau tutup dengan ini. Pasangan terbaik itu berawal dari pertemanan yang baik. Saya pernah ngomong, kita nggak akan bisa tahu sifat asli orang sampai kita benar-benar punya hubungan yang baik. Kalau cuma PDKT, biasanya orang jaim. Pastikan kita punya pertemanan yang baik, hubungan yang baik di sekitar kita, karena kita nggak akan menikah sama orang asing. Kita akan nikah dengan orang yang kita kenal. Nilai kita akan tercermin dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang punya nilai yang sama, kemungkinannya lebih besar bahwa kita akan menikah dengan orang yang punya nilai yang sama. Amsal 13 ayat 20 bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Anak muda harus lihat apa yang esensi dan tidak esensi, apa yang penting, apa yang bisa dikompromi, yang wajib harus, apa yang bisa kita mengerti. Hal-hal penting yang mendasar yang akan terus mengikuti kita dalam perjalanan kita ke depan dalam pernikahan adalah hal-hal yang harus diutamakan. Pertama soal karakter. Kalau kita kenal sama dia nggak kaya, mungkin uangnya pas-pasan, dia nggak bisa ajak kita makan di restoran, mungkin cuma makan nasi bebek di warung aja. Tapi saya mau kasih tahu, kalau dia punya karakter takut akan Tuhan, dia menghidupi nilai-nilai, punya karakter yang lahir dari takut akan Tuhan, dia rajin, dia berintegritas, dia tanggung jawab, dia komitmen, dia bisa dipercaya. Saya mau bilang, dari nggak punya apa-apa, saya percaya dia akan jadi orang kaya. Rahasia keberhasilan firman Tuhan adalah orang itu harus takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan menjaga hidupnya dikelilingi oleh orang-orang benar. Kalau kita memilih dari yang tidak esensi, hanya soal urusan wajah dan kekayaan, semuanya bisa pudar. Tapi mari melihat dari sisi yang berbeda. Apa yang esensi? Apa yang ke depan akan kamu rasakan dalam kehidupanmu nanti? Bukan kecantikannya, bukan kegantengannya, tapi bagaimana kasihnya, bagaimana karakternya, bagaimana dia memperlakukan kamu setiap hari. Itu jauh lebih penting. Apakah dia membawa kamu ke tempat yang lebih baik? Seringkali dalam hubungan, kita bukan dibawa ke tempat yang lebih baik, tapi malah kita kehilangan tujuan hidup kita.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.